Shalom Pak, perkenalkan nama saya Esther Melati Manurung dari Prodi Informatika dengan NIM 11S24046. Pada video kali ini saya akan mempresentasikan tentang praktikum kita pada minggu ini yaitu Rectangle Cheaper Playfair. Baiklah, di sini saya akan memberitahu adapun studi kasus yang untuk minggu ini adalah di sini kita disuruh membuat program untuk melakukan enskripsi data menggunakan metode Cheaper Playfair. Dengan ketentuan yang pertama, untuk baris sama bentuk persegi panjang ke bawah jika menempati baris tengah atau atas, dan ke atas jika menempati baris bawah. Yang kedua, untuk kolom sama bentuk persegi panjang ke kanan jika menempati kolom tengah atau kiri, dan ke kiri jika menempati kolom kanan. Yang ketiga, untuk baris dan kolom berbeda bentuk persegi panjang. Kemudian ada pun judulnya yaitu implementasi Rectangle Cheaper Playfair. Yang ada pun isinya itu nanti Cheaper klasik yang menggunakan tabel 5x5 huruf. Adapun tujuan program ini itu untuk menginskripsi teks dengan aturan khusus Rectangle Playfair. Adapun nanti inputnya itu ada plain text plus key, dan outputnya pun nanti itu tabel kunci, pasangan huruf, dan teks terenkripsi. Selanjutnya di sini saya memberitahu tentang struktur programnya. Yang pertama itu ada size-nya itu 5, yaitu ukuran table cheaper-nya itu 5x5. Kemudian table-nya itu adalah matriks penyimpan huruf. Kemudian locator-nya itu atau posisinya itu adalah baris kolom tiap huruf. Adapun juga base simbolnya itu adalah huruf filler, yaitu default dari A. Kemudian variabel ini menjadi dasar pembentukan table dan enkripsinya. Adapun juga proses pembuatan tabel atau build table-nya itu adalah yang pertama kunci awal atau starter yang ditambahkan ke tabel. Kemudian ada plain text difilter menjadi huruf besar A sampai Z. Kemudian huruf unik dari plain text dimasukkan. Lalu sisa alfabet ditambahkan hingga tabel penuh yaitu 25 huruf. Nanti hasilnya itu tabel 5x5 berisi huruf tanpa duplikasi dan posisi tiap huruf. Selanjutnya ada penyaringan huruf atau filter alpha, yang dimana fungsinya itu untuk membersihkan input teks, lalu mengambil hanya huruf A sampai Z, kemudian mengubah semua ke huruf besar ataupun kapital. Dan tujuannya itu adalah untuk memastikan input konsisten sebelum diproses. Selanjutnya ada pembentukan pasangan huruf ataupun make pairs, itu adalah plain text dibagi menjadi bigram atau 2 huruf per pasangan, yang dimana aturannya itu ada 2, yaitu yang pertama, jika ada huruf ganda maka akan disisipkan filler, dan kedua, jika jumlah huruf ganjil maka akan tambah filler di akhir. Contohnya itu misal inputnya itu nanti hello, kan itu ada double L, nanti pasangannya itu akan dibuat menjadi HELXLO. Selanjutnya ada aturan enkripsi, yang dimana setiap pasangan huruf dienkripsi berdasarkan posisi dalam tabel. Yang pertama, jika dia satu baris maka akan geser ke bawah atau ke atas. Kalau dia satu kolom maka geser ke kanan atau ke kiri. Dan jika beda baris dan kolom maka akan tukar kolom untuk membentuk persegi panjang. Dan nanti outputnya itu adalah pasangan huruf yang terenkripsi. Nah, nanti ada alur program atau main-nya itu. Yang pertama, program membaca input plain text dan key, kemudian membuat objek cheaper, kemudian langkah utamanya itu ada build table, itu bangun tabel kunci, kemudian print table itu tampilkan tabel, make pairs itu bentuk pasangan huruf, kemudian ada encrypt pair itu enkripsi tiap pasangan. Nanti outputnya itu ada keys, pair text, dan enkripsi. Oke, di sini saya akan menunjukkan dan menjelaskan sedikit tentang code yang sudah saya buat. Nah, yang pertama di sini ada deklarasi kelas dan variabel yang di sebelah sini. Ini adalah di sini yang pertama menunjukkan size-nya itu 5, yaitu ukuran tabel cheaper-nya itu nanti 5x5. Kemudian di sini ada memberitahukan bahwa tabel matriksnya itu 5x5 untuk menampung huruf kuncinya. Kemudian nanti locator-nya itu ada di map
untuk menyimpan posisi baris dan kolom tiap huruf. Kemudian ada base symbol, itu untuk huruf awal atau filler defaultnya itu adalah A, bersimbolkan A. Kemudian ada metode build table yang di sini public void build table yang di sini ini untuk mengubah huruf kunci jadi uppercase dan kemudian mengumpulkan huruf unik dimulai dari kunci lalu plain text kemudian alfabet A sampai Z. Nanti hasilnya itu dia akan berisi tabel kunci siap pakai untuk enkripsinya nanti. Kemudian di sini ada private static string. Ini adalah metode filter alpanya. Ini untuk mengambil hanya huruf A dan A sampai Z dari input si penggunanya nanti. Kemudian untuk mengubah semua alfabetnya itu menjadi huruf kapital. Kemudian digunakan untuk memastikan teksnya bersih sebelum diproses. Kemudian selanjutnya di sini ada public list string. Ini untuk membentuk pasangan hurufnya atau bigram, yang dimana nanti outputnya itu adalah daftar pasangan huruf. Kemudian ada private string encrypt pair. Ini untuk mengambil posisi dua huruf dari si locatornya nanti, yang dimana outputnya itu berisi pasangan huruf terenkripsi. Kemudian ada private string printable. Ini untuk mencetak isi tabel shipper 5x5 ke layar. Kemudian ini untuk melihat hasil pembuatan dari si tabel kunci. Kemudian di sini ada public static void main sampai ke bawah. Ini untuk membaca input plain text dan key dari si usernya. Nanti outputnya itu berisi keys atau tabel kunci, kemudian pair text atau pasangan huruf, dan enkripsi atau hasil akhirnya. Baik, langsung saja kita coba code ini apakah bisa digunakan. Misal kita masukkan untuk inputnya itu yang ini. Nah, maka dia akan keluar keys, pair text, dan juga enkripsinya. Coba kita cocokkan dengan yang ada di Delcom. Nah, bisa dilihat keysnya itu bisa ada SABDU. Kemudian pair text-nya, jika ada yang double hurufnya dia akan ini ada menjadi S. Kemudian enkripsinya ICH. Baiklah Pak, mungkin itu yang bisa saya jelaskan untuk praktikum kita pada materi Rectangle Chipper Play Fair. Semoga apa yang saya jelaskan bisa dimengerti dan bermanfaat bagi kita semua. Terima kasih Pak.